warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya aku, Siva Edukids. Ini video pertamanya aku, dan di video ini aku mau nge-review buku-buku edukasinya Cipa. Jadi Cipa itu suka banget sama aku mau nge-review buku ini, My Busy Books dari Elhana. Nah, pertama-tamanya sebelum kita ngasih tahu bukunya apa aja isinya, aku mau nge-review dulu spesifikasi bukunya ini. Jadi bukunya ini sampulnya ini tebal, dan di dalamnya itu juga tebal ya, kertas tebal kayak laminasi gitu. Jadi bisa untuk spidol wipe clean. Nah, ini kayak binder gini. Nah, ini dalamnya berbagai, semuanya tuh tiap lembarnya itu aktivitas untuk anak gitu. Ini harganya waktu itu aku belinya udah nggak harga promo ya, karena ini udah lama banget buku ini, dan ini memang harga normalnya itu 135.000. Oke, kita langsung aja nge-review bukunya. Di halaman pertamanya ini tentang sepatu, my shoes, jadi sepatuku. Nah, nanti dikasih ini tali dua ya, sama kan sepasang sepatu, tali dua. Nah, ini nanti kita minta anak untuk kalau aku sih dulu awalnya aku contohin dulu kalau ini permainannya nih talinya kayak gimana. Jadi talinya itu dimasukin ke bolong-bolongannya ini. Nah, ini memang udah lepas satu. Ini sebenarnya kayak gini ya, pasang kayak gini. Nah, aku contohin dulu kalau ini masuk ke dalam sini. Nanti di samping ini bisa lihat aktivitas Cipa ke dalam bermain My Shoes-nya ini. Oke. Oh ya, buku ini dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya bahasa Inggrisnya di bawahnya. Nah, untuk lembaran yang kedua, nah ini dia dikasih spidol wipe clean. Jadi ini ada garis putus-putus yang membentuk nanti suatu hewan laut. Ini shark ya, dan ini kan ikan. Nah, nanti kita minta anak atau kalau misalkan untuk pertama kali kita contohin dulu ke anak kalau spidolnya ini dipakai untuk menghubungkan tali yang putus-putusnya ini. Nah, kalau ini bisa untuk melatih anak menggenggam spidol atau pena untuk kekuatan tangannya. Dan kalau yang sepatu ini untuk melatih anak merangsang otak anak untuk berpikir dan melatih kesabaran untuk dia. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya ini belakangnya juga sama seperti ini. Nah, ini mencocokkan bentuk binatang. Ini jadi sekalian mengenalkan geometri, bentuk oval, bentuk persegi panjang, segitiga. Nah, dicontohkan. Nah, di sini macam-macam hewan. Jadi mengenalkan aneka hewan gitu, aneka fatwa ya. Dan di sini misalkan jadi anak untuk mengenal geometri, misalkan ini persegi. Nah, ini persegi, nanti minta anak mencocokkan di mana taruhnya, misalkannya di sini. Nah, jangan nih, kita tanya ini gambar apa gitu. Nah, ini gambar jadi dia bisa tahu kan, misalnya ini ayam, atau selanjutnya ini kayak ini kura-kura. Nah, dicocokkan di sini. Dan juga bisa mengenalkan warna ya ke anak. Kan ini ada, ini warna apa, kura-kuranya warna apa, kayak gitu. Sama ya, lembar selanjutnya itu juga kayak begini. Oke. Nah,
Yang lembar selanjutnya itu menganyam pelangi. Jadi ini untuk melatih anak untuk mengetahui, kalau menurut aku sih bidang kasar ya gitu. Terus melatih anak untuk berkreativitas. Kalau ini biasanya sekarang itu Siva umurnya 3 tahun dan masih belum terbiasa untuk yang main yang ini. Aku sih nggak pernah maksa, yang mana dia yang suka aja, yang mana dia yang cepat ngerti, dan yang mana yang senang buat dia. Kita jangan maksa ya untuk anak untuk harus bisa gitu. Kalau bisa itu belajar sambil bermain, jadi belajar itu menyenangkan buat dia gitu. Nah selanjutnya ini ada polkadot warna. Nah dilengkapi dengan ini kayak kayu-kayu stick es krim gitu, terus ditempeli polkadot warna. Nah ini untuk mengenalkan anak berbagai macam warna, dan di sini minta anak untuk mencocokkan warnanya sesuai dengan warna yang ada di sini, yang ada di stikernya ini. Misalkan warnanya mana ini? Nah, latih anak untuk berpikir, untuk cermat, mata dan tangannya. Di mana ya? Oh di sini. Ini sama kan? Nah berarti ini pasangnya. Kayak gitu selanjutnya sama ya. Lembar selanjutnya itu, nah ini labirin harta karun. Jadi melatih anak untuk memecahkan suatu masalah. Melatih anak untuk memegang spidolnya ini. Nah untuk mencari jalan. Misalkan di awal dari sini mencari jalan, dimana untuk jalan keluarnya agar dia bisa menemukan hal. Nah ini sama juga. Ini labirin, kalau ini labirin namanya. Oke. Nah ini lembar selanjutnya menempel taburan pizza. Ini kalau menurutku mengajarkan anak untuk berkreativitas sendiri, kreasi, membuat topping pizzanya sendiri. Mana ini? Ini nanti dilengkapi dengan kayak ini tomat. Terus ini paprika ya, ini paprika. Ini brokoli. Terus sosis. Oh ini sosis, maaf. Ini sosis dan ini tomat. Ada 4 macam topping. Nah ini jumlahnya itu beda-beda, jadi mengajarkan anak untuk berhitung, mengetahui ada berapa jumlahnya gitu. Nah kalau di sini semuanya itu berawal dari angka 2 sampai 5. Jadi sebenarnya itu semuanya nggak sama, bukan semuanya nggak, misalnya 5 buah semuanya enggak, beda-beda. Kayak ini kayak brokolinya tuh cuma ada 2 gitu. Nah kalau sosisnya itu ada 4, tomatnya itu ada 2, dan paprikanya tuh ada 5. Nah nanti minta anak untuk menempel sendiri, terserah mereka mau menempel di mana, kreasi mereka mau toppingnya kayak gimana gitu. Terus mengenalkan anak juga kan, ini namanya apa, ini misalnya tomat, brokoli dan yang lainnya. Nah jumlahnya minta dia untuk menghitung jumlahnya ada berapa. Misalnya kan ini brokoli ada 2, brokoli cuma ada 2. Nah nanti di sini minta mana yang gambar brokoli di sini. Nah coba lingkar ada berapa buah jumlah brokolinya. Kalau ada 2 katanya kita lingkar angka 2 di sini. Nah selanjutnya ini mengambil angka diulat dulu. Ini mengenalkan anak untuk dapat berhitung ya, dari angka 1 sampai angka 9. Ya nanti ditempelin sejajar 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya ada mana ya? Nah apa nggak ada papa? Pokoknya dia ada angkanya warna hijau kayak gini, nanti ditempelin di sini 1 sampai 9. Oke kita lanjut. Nah ini mengenalkan ruang-ruang yang ada di rumah gitu. Nah ini dia mana ya ini?
di sini ini dikasih tahu di sini garasi mobil. Nah, garasi mobil kita cari minta anak untuk nyari garasi mobil. Biasanya di garasi itu ada apa aja di dalamnya gitu. Nah, biasanya kalau garasi mobil ya ada mobil. Nah, pasti mereka tahu ini mobil. Nah, berarti mereka mencocoknya di mana tadi kita yang menunjukkan di mana garasi mobil dan sesuai dengan geometrinya gitu. Soalnya bentuknya beda-beda, ini ada yang segitiga, ini ada yang persegi panjang dan ada yang persegi, ada yang persegi panjangnya agak mengecil gitu. Nah, kalau ini selanjutnya itu memasangkan pakaian. Ini profesi. Jadi ada berapa macam profesi ya? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5, 6, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 profesi. Nah, ini minta anak untuk mencocokkan pakaiannya sesuai dengan dengan dia ada topinya. Misalkan ini pakaian pelaut ya, apa sih? Ya, pelaut. Nah, ini minta dia mencocokkan, memakaikan di sini. Nah, gimana topinya ditaruh? Pasangan topinya mana? Nanti biasanya sih aku acak, nanti dia yang nyari. Terus dia yang memasak. Tanya itu profesi apa? Sebelumnya pastinya kita kenalin dulu itu profesi apa belum selanjutnya nanti bermain sendiri yang menebang. Kalau bagian ini bagian yang paling disukai anakku Siva, ini mencocokkan bayangan robot. Dia suka banget. Jadi ini yang pertama kali yang dia tahu gitu mencocokkannya, mungkin sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan bayangannya ya. Misalnya dia ambil aku taruh di atas meja ini robot-robotnya itu. Nah, minta dia ambil. Misalnya dia ngambil yang ini kan, dia ngambil yang ini. Terus mana? Coba di mana di sini ditaruh gitu. Waktu itu Siva memang langsung tahu dia kalau ini dia, oh iya benar di sini. Tapi ada beberapa emang yang dia kadang salah dan kita kasih tahu no, coba lihat bayangannya yang sana yang mana gitu. Yaitu melatih anak untuk mengenal bentuk sih kalau menurut aku ya, mengetahui bayangannya sesuai ya udah gambarnya kan sama gitu yang mana bayangannya. Nah, ini selanjutnya peta untuk ngapain jalan. Misalnya kita tanya ke anak rumah sakit di mana, nah dia nunjuk. Sebelumnya emang harus dikasih tahu dulu ini rumah sakit ini. Ya udah itu udah habis, cukup sekian. Dan ini bukunya kalau di sini sih referensinya untuk anak 3+ ya, 3 tahun ke atas. Tapi waktu itu aku membeliin buat Siva waktu dia umur 2 tahun 8 bulan. Rasanya 2 tahun 8 bulan, pokoknya 2,5 tahun lebih. Nah itu tuh kalau menurut aku udah bisa ya anak dikasih ini sesuai dengan kemampuan anaknya. Kalau anaknya sedang untuk bermain kayak ya buku aktivitas kayak gini, nanti lama-kelamaan dia pasti hafal sendiri gitu. Nggak mungkin dia langsung tahu juga, pasti kita harus ngasih tahu gitu. Dan ini kalau menurut aku memang perlu bimbingan kita sebagai orang tua. Ini bisa rasanya tuh memperkuat bonding kita dengan anak, supaya dia tahu kalau belajar itu ditemani oleh ayah ibunya itu gitu. Oke, kayaknya udah cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa ini perlu untuk diberitahukan ke teman-teman semuanya, boleh di-sharing, boleh di-share videoku. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di komen yang positif.
Terus hidupin juga loncengnya karena setelah ini aku bakal update video-video buku-buku edukasi yang lainnya. Oke, see you later, bye-bye. Terima kasih.